Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Soimin soimat yang berbahagia, yang pertama kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur panjang sehingga dapat menjumpai Ramadan 1441 Hijriah dan dapat menunaikan kewajiban insya Allah dengan lancar. Yang kedua, saya mengajak untuk meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap menggembirakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin sehingga memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Kita saya kira menyadari bahwa orang yang beriman itu diberikan kewajiban berpuasa dan sudah menunaikannya dengan sebaik-baiknya, tetapi pertanyaannya adalah sudahkah puasa itu membuat kita berubah menjadi lebih baik? Sudahkah kita tercerahkan oleh ibadah puasa itu? Nah, harapannya tentu dengan berpuasa berulang kali itu kita menjadi pribadi yang lebih tercerahkan, sehingga tidak sekedar kita itu lapar dan dahaga saja. Suatu ketika seorang ulama sedang berjalan-jalan pada waktu bulan puasa itu, ketemu seorang perempuan sedang memaki-maki pembantunya. Lalu orang itu, tokoh kita itu kemudian pulang mengambil makanan. Si perempuan yang sedang memaki-maki itu kemudian diberi makanan dan disuruh makan. Lalu dia mengatakan, saya sedang berpuasa gitu. Lalu tokoh kita itu mengatakan, mana mungkin orang sedang berpuasa kok memaki-memaki kepada pembantunya. Nah, itu tidak ada gunanya orang berpuasa tetapi lisannya masih melakukan ucapan atau tindakan yang tercela. Itu tidak ada gunanya. Sehingga tokoh kita itu sampai mengatakan betapa sedikitnya, amat sedikit orang yang berpuasa dan amat banyak orang yang lapar karena itu. Jadi orang yang hanya memperoleh lapar saja. Nah, oleh karena itu saya mengajak mengulangi kesadaran kita agar puasa kita itu bermakna, tidak sekedar tidak makan dan tidak minum saja, maka kita harus berpuasa dengan penuh penghayatan. Salah satu ukuran yang paling penting dari ibadah puasa itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak suka menghentikan perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan bodoh, maka bagi Allah tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau soal tidak makan dan tidak minum itu anak kecil saja bisa melakukan. Tetapi meninggalkan perkataan dusta, meninggalkan perbuatan bodoh itu perlu perjuangan yang tidak henti-hentinya. Nah, sehingga meskipun kita itu sebagai mungkin orang yang sudah dewasa dipuasakan berkali-kali, tetapi toh masih saja sering kita melakukan kelemahan-kelemahan dalam ibadah puasa itu. Tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian masih berperilaku bodoh dan seterusnya. Padahal hakikat puasa itu memang imsak. Imsak itu menahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sekaligus juga berpegang teguh kepada
tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi dua aspek ini harus kita jadikan satu, harus menyatu, integral. Ada ulama yang mengatakan imsak an dan imsak bi. Kalau imsak an itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Sedangkan imsak bi itu artinya konsisten berpegang teguh kepada tujuan kita dalam berpuasa itu, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang itu yang secara lahiriah berpuasa itu karakternya menjadi bermacam-macam. Ada yang bisa meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah pada saat puasa, tetapi tujuan ibadahnya tidak terpelihara. Ada yang tujuannya beribadah, tetapi perilakunya tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tercela. Ada yang dua-duanya, yang ditinggalkan juga tidak dilakukan, kemudian yang berpegang teguh juga tidak sampai. Nah, padahal harapannya supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa sebagaimana cita-cita utama orang berpuasa itu, maka harus dua-duanya, meninggalkan perilaku-perilaku yang terlarang, kemudian tetap berpegang pada tujuan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang harus kita pegang bersama-sama. Nah, sehingga betul-betul puasa itu mencerahkan kehidupan kita, memberi nilai tambah kepada kita sekalian, sehingga ke depan itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa itu kan hakikatnya belajar menunda kenikmatan. Seorang ahli psikologi dari Amerika pada tahun 70-an itu mengadakan penelitian kepada anak-anak TK. Anak-anak TK itu diberi makanan, kemudian diberi pesan, barang siapa di antara kalian yang memakannya itu 5 menit setelah saya berikan, nanti akan saya beri hadiah gitu. Nah, tentu anak-anak TK itu bermacam-macam. Kebanyakan ya langsung dimakan karena sudah diberi, itu menjadi haknya, dan itu tidak sah, tidak salah itu. Jadi sah-sah saja langsung makan. Tapi ada beberapa anak yang kemudian menunda sesuai dengan pesannya tadi, 5 menit kemudian baru dimakan. Nah, 13 tahun kemudian anak TK yang dijadikan objek penelitian ini kemudian diteliti kembali setelah jadi mahasiswa. Ternyata ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan yang serius antara anak yang langsung makan dengan anak yang menunda makannya 5 menit itu. Nah, anak-anak yang menunda makannya itu 5 menit itu menjadi pribadi yang dalam belajar, dalam kuliah itu menjadi lebih bagus, punya rasa empati, kerja keras yang tinggi, punya nilai kepedulian terhadap sesama. Jadi ini ternyata orang yang bisa menunda kenikmatan itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli kepada sesama, hidupnya tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri. Nah, kita itu diajari untuk menunda kenikmatan dalam waktu 1 bulan. Nah, insya Allah itu akan menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang punya kepedulian terhadap sesama kita. Nah, itu harapan kita. Jadi harapan dari puasa itu memang menumbuhkan nilai-nilai yang tidak hanya bermanfaat bagi pribadinya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sehingga sampai ada yang membandingkan antara ibadah puasa dengan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban itu mengajak orang miskin merasakan kenyang seperti orang kaya, tapi kalau puasa itu mengajak orang kaya merasakan lapar seperti orang miskin. Nah, kalau merasakan lapar seperti yang diderita oleh orang miskin, maka kita akan tumbuh kepedulian sosial kepada sesama. Nah, sehingga meskipun dalam keadaan susah, mestinya kita itu tetap rajin bersedekah, tetap punya kepedulian terhadap sesama kita. Itu harapannya. Jadi tidak semata-mata meninggalkan makan dan minum dalam waktu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi betul-betul ada nilai yang kita peroleh, ada nilai tambah yang kita rasakan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yang saya sangat mengajak kepada
soimin dan soimat di mana saja berada adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa kuncinya adalah meninggalkan perkataan-perkataan dusta, juga perbuatan-perbuatan yang tercela, juga perilaku-perilaku yang bodoh. Nah, di antara perilaku bodoh itu yang mesti kita tinggalkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tabi'in, Muhammad bin Mansur At-Tusi. Dia mengatakan bahwa ada 6 tanda-tanda orang bodoh itu, yang kalau kita melakukan berarti kita berperilaku bodoh itu, dan kalau itu dilakukan berarti kita puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan situ khisolin yu'rafu bihal jahil. Ada 6 tanda yang menyebabkan orang itu disebut jahil atau bodoh. Yang pertama adalah al-ghadabu fi ghairi syai'. Orang yang mudah marah karena perkara-perkara yang sepele gitu. Jadi gampang nesu gitu, hanya karena perkara yang sepele itu. Itu orang yang bodoh. Maka dalam puasa ini, dalam bulan puasa ini, kalau ada orang mengajak kita itu berkelahi, kita tidak boleh melayani. Kita cukup menjawab dengan saya sedang berpuasa. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang mudah marah karena perkara yang sangat sepele. Nabi itu kalau yang disentuh hanya soal pribadinya tidak pernah marah. Tetapi kalau yang disentuh itu agama, Nabi marah gitu. Jadi marah yang terukur, itu marah yang karena sebab bukan perkara sepele, itu tidak masalah. Tetapi kalau marah karena perkara-perkara sepele, itu menunjukkan dia termasuk orang yang bodoh. Maka ini harus kita tinggalkan. Setidaknya selama Ramadan itu kita belajar itu. Jangan sampai mudah marah hanya karena perkara yang sepele. Lapar kemudian tersinggung itu amat mudah untuk marah. Maka diperintahkan supaya betul-betul menahan diri, mengendalikan diri supaya tidak terjadi itu. Kemudian yang kedua, wal kalamu fi ghairi naf'in. Orang yang banyak bicara yang tidak bermanfaat atau ngobrol yang sia-sia, berbicara yang tidak ada gunanya. Maka kita gunakan waktu yang banyak ini, apalagi sekarang kita lebih banyak berada di rumah, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang meningkatkan kualitas hidup kita, yang membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas kita selama bulan puasa itu, sehingga jangan sampai kita habis waktunya sia-sia hanya dengan ngobrol yang tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, wal aidatu fi ghairi maudhi'iha. Orang yang memberi nasihat tetapi tidak pada waktu yang tepat atau tidak pada saat yang tepat gitu. Jadi memberi nasihat misalnya kepada anaknya kok di tempat orang banyak, itu namanya bukan menasihati tetapi menjelomprongkan atau menjatuhkan nilainya itu jangan sampai terjadi. Orang lisannya mengatakan nasihat tetapi menjerumuskan. Kalau sampai seperti itu, lisan mengatakan saya menasihati Anda tetapi ujung-ujungnya menjelomprongkan atau menjatuhkan, maka itu seperti perilaku iblis. Iblis itu kan ketika menggoda Adam itu gagal dengan berbagai cara, maka dia kemudian menggunakan kata saya hanya menasehati Anda. Nah, lalu Adam dan Hawa takluk oleh istilah nasihat itu. Nah, untuk itu orang bodoh itu memberi nasihat pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang keempat, wa ifsa'us sirri, orang yang mudah membuka rahasia. Jadi apa-apa yang seharusnya tidak disampaikan ke ruang publik dia sampaikan. Apalagi kelemahan dalam keluarga kok disampaikan kepada orang banyak, itu betul-betul sangat bodoh. Kelemahan istrinya disampaikan kepada teman-temannya, itu kan bodoh betul. Atau kelemahan suaminya diobral di hadapan orang banyak, itu bodoh. Nah, oleh karena itu tanda orang bodoh yang keempat adalah wa ifsa'us sirri, orang yang mudah membuka rahasia. Kemudian yang kelima,
Wathiqatu bikulli ahadin. Orang yang mudah percaya kepada siapa saja. Jadi hanya karena terpesona oleh casingnya saja, terpesona oleh penampilannya saja, padahal dia belum kenal gitu. Nah, lalu dipercaya. Nah, kalau seperti ini, betul-betul kita akan celaka, betul-betul kita akan bisa menderita. Sekarang banyak penipu yang sopan gitu. Nah, maka hati-hati, jangan mudah percaya kepada orang yang belum betul-betul kita kenal. Orang datang bertamu kepada kita sangat sopan, nah kita masuk ke dalam untuk mengambilkan minuman, nah ternyata dia memasukkan barang-barang kita ke dalam tas. Nah, itu hati-hati, kita kalau kepada orang yang belum kita kenal itu jangan mudah percaya. Termasuk di dalam hal agama itu juga selektif di dalam memilih sumber informasi. Nah, untuk itu jangan sampai berperilaku bodoh yang seperti. Yang keenam, kata Muhammad bin Mansur At-Tusi, tanda orang bodoh adalah wala ya'rifu sadiqahu an aduwi. Orang yang tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Jadi tidak tahu siapa dia itu kawan atau lawan kita. Nah, sehingga kadang-kadang yang lawan dianggap kawan, yang kawan dianggap lawan gitu. Kalau kawan dianggap lawan, nah itu berbahaya, nanti akan muncul permusuhan. Padahal lawan kita yang sesungguhnya ya setan. Maka kalau ada dua orang manusia bermusuhan, itu pasti salah satunya adalah setan. Nah, untuk itu kita tinggalkan perilaku-perilaku bodoh seperti itu, sehingga puasa kita menjadi lebih bermakna. Kalau Imam Ghazali itu menyebutkan ada 9 hikmah dari puasa. Dengan berpuasa itu kita bisa, yang pertama, menyucikan jiwa. Jiwa kita jadi bersih gitu. Jiwa kita selamat, jadi suci, jadi bagus gitu. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa dari perilaku dan perbuatan yang tercela gitu. Nah, maka kalau menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita tidak bisa meninggalkan perbuatan tercela, maka menjadi puasanya tidak bermakna. Kemudian yang ketiga, mempersempit jalan setan untuk mempengaruhi kita. Kemudian yang keempat, menekan syahwat gitu. Nah, sehingga sampai Nabi itu mengatakan tentang kaitan dengan pengendalian syahwat itu, pernyataan Nabi kan, kalau orang itu menikah, itu sudah dia menyelamatkan separuh agamanya. Jadi orang yang sudah menikah itu baru separuh agamanya yang selamat. Nah, separuh berikutnya ya harus diperjuangkan. Maka kalau yang tidak menikah berarti ya tidak selamat semua. Belum tentu selamat. Ini berbahaya. Mengapa kok sampai Nabi mengatakan begitu, separuh agama itu? Sebab keutamaan menikah adalah separuh agama, dan yang separuh kita tinggal menjaga sisanya itu. Logikanya adalah umumnya yang merusak agama itu adalah syahwat. Syahwat faraj atau syahwat kemaluan, dan yang kedua syahwat perut atau butun gitu ya. Nah, syahwat kemaluan itu dosanya adalah berzina, maka penyelamatannya dengan menikah gitu. Sedangkan syahwat perut itu dosanya adalah sikap serakah. Nah, sehingga penyelamatannya dengan bertakwa. Nah, maka orang berpuasa itu, kalau apalagi orang sudah menikah dan berpuasa, nah insya Allah bisa selamat dari kedua-duanya. Memang dua perkara ini, urusan perut dan urusan bawah perut itu yang bisa merusak dunia ya. Orang bisa, kalau urusan perut itu kan sesungguhnya tidak semata-mata makan saja, tetapi juga soal keserakahan. Nah, untuk itu mudah-mudahan betul-betul kita beribadah puasa itu bisa menekan syahwat kita. Kalau sudah dipuasakan kok syahwatnya masih tidak terkendali, itu memang manusia luar biasa. Nah, itu
luar biasa ndableknya maksudnya ya. Jadi itu jangan sampai terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, puasa itu bisa menguatkan semangat. Jadi semangat untuk berjuang. Kalau pada zaman dulu itu pernah terjadi perang pada saat umat Islam sedang berpuasa. Jadi berpuasa saja tetap berperang. Itu kan saya kira luar biasa. Mungkin sulit dilakukan oleh orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu lapar sedikit ya loyo gitu. Maka seharusnya puasa itu tetap memberi semangat kepada kita untuk hidup, berjuang, juga beribadah. Kemudian yang keenam, tentu menguatkan semangat untuk beribadah. Nah, maka orang Islam, orang beriman pada bulan puasa ini semangat ibadahnya sangat tinggi, luar biasa. Dan ini patut diapresiasi dan digembirakan. Jangan dicela, jangan dikatakan, oh biasanya enggak salat ini salat rajin, ya alhamdulillah itu. Jangan dicela. Justru orang yang demikian itu digembirakan. Mudah-mudahan nanti setelah puasa tetap bagus. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sikap zuhud. Zuhud itu artinya orang yang tidak kemantil-mantil kepada urusan dunia. Dunia itu dilakukan seperlunya, menurut apa yang kita perlukan saja. Sehingga orang zuhud itu dalam urusan dunianya itu tidak sampai melalaikan akhiratnya. Nah, itu yang penting. Jadi orang boleh bekerja sekeras-kerasnya untuk hidup sekaya-kayanya, tetapi harus zuhud, tidak boleh berlebihan di dalam memanfaatkannya. Nah, itu bedanya para sahabat Nabi dengan kita. Nah, Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, masih pada zaman Ibnu Mas'ud masih hidup, itu sudah mengatakan kepada santri-santrinya, kamu sekalian ibadahnya lebih panjang sholatnya lebih panjang daripada para sahabat Nabi. Juga kesungguhannya dalam melakukan ibadah ritual itu lebih semangat daripada sahabat Nabi. Tapi sahabat-sahabat itu lebih utama daripada kamu. Nah, terus santri-santrinya bertanya, lu sebabnya apa? Ibnu Mas'ud mengatakan, sebab para sahabat itu lebih zuhud terhadap dunia daripada kamu dan lebih cinta akhirat daripada kamu. Nah, jadi sahabat Nabi itu lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta akhirat dibandingkan dengan orang-orang kita yang mungkin dari sisi ritual itu lebih panjang sholatnya, lebih serius dalam urusan ibadahnya. Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mengingatkan kita agar tidak termasuk pendusta agama. Nah, pendusta agama itu adalah orang-orang yang kesalehan ritualnya bagus tetapi tidak tercermin dalam kesalehan sosial. Jadi tekun beribadah kepada Allah tetapi pelit, tetapi medit gitu ya. Nah, orang yang zuhud itu juga orang yang hidupnya akan lebih sederhana, tidak berpoya-poya. Nah, kemudian yang ke-8, kata Imam Ghazali, salah hikmah puasa adalah meningkatkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi kalau kita lapar sehari, jadi merasakan betapa menderitanya lapar, nah ternyata orang lain itu lebih banyak yang lapar sudah berhari-hari, bahkan mungkin sudah tidak terasa laparnya. Nah, kita mungkin hari pertama puasa itu terasa betul betapa menderitanya lapar itu. Nah, kalau kita itu merasakan betapa menderitanya lapar, tentu kita kemudian akan tumbuh kepedulian sosial kepada orang yang sudah terbiasa lapar, kepada orang lain yang membutuhkan itu. Nah, kemudian kata Imam Ghazali yang ke-9 adalah menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Soimin soimat yang berbahagia. Nah, saya kira apa yang disampaikan Imam Ghazali itu patut kita upayakan bersama-sama
ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang berpuasa dan bermakna puasanya itu untuk meningkatkan kebagusan pribadi kita. Kemudian hal lain yang terkait dengan pencerahan puasa itu juga dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa puasa itu mendidik kemauan. Jadi mendidik kemauan untuk menjadi lebih baik gitu. Mendidik kemauan. Ada kawan kita itu memberikan contoh bahwa kalau orang itu punya kemauan kuat, itu apa yang kita inginkan bisa terwujud. Nah, contoh konkret terkait orang puasa mendidik kemauan itu adalah para perokok berat gitu. Nah, perokok berat itu kan sering mengatakan bahwa tidak bisa meninggalkan rokok gitu. Jadi bahkan saya mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Tetapi ternyata pada saat puasa bisa tidak merokok. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik apa, itu sesungguhnya bisa, asal ada kemauan yang kuat. Maka puasa itu mendidik kita untuk berkemauan yang baik sehingga bisa terwujud. Namun belajarlah dari peristiwa puasa itu, kemudian kita berusaha memiliki kemauan-kemauan yang baik untuk meningkatkan pribadi kita, sehingga betul-betul sekali lagi puasa mencerahkan kita, juga bermakna bagi lingkungan kita. Nah, itulah yang penting saya pesankan pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi soimin soimat di mana saja berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah puasa kita menjadi lebih berarti, niatnya lebih suci dalam mendekatkan diri kepada Ilahi. Insya Allah dengan berada lebih banyak di rumah, kita itu bisa lebih fokus, lebih khusyuk, lebih serius, dan juga lebih tulus dalam beribadah kita, karena tidak terpengaruh oleh pandangan orang. Nah, kalau kita di luar kan buka bersama, taraweh, nah itu bisa saja tidak sengaja terselip motivasi-motivasi yang tidak benar. Tapi kalau di rumah tidak ada itu semua. Nah, sehingga insya Allah justru kita mengisi Ramadan di rumah itu, ibadah kita lebih fokus dan lebih serius, dan yang lebih penting adalah lebih tulus. Nah, dengan demikian pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi itu akan benar-benar terwujud. La'allakum tattaqun. Kalau la'alla itu yang mengucapkan atau yang bersabda adalah Allah, itu maknanya pasti. Jadi orang yang berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memelihara diri dari perilaku-perilaku yang menyebabkan Allah itu murka, Allah itu marah kepada kita. Nah, sehingga takwa itu tidak sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau itu orang Islam, orang beriman pasti tidak menerjang larangan dan pasti menjalankan perintah. Tetapi kalau orang bertakwa itu lebih tinggi dari itu, hati-hati. Sehingga ketika Umar bin Khattab ditanya takwa itu apa, ya Umar mengibaratkan kamu berjalan di jalan yang ada durinya. Nah, tentu orang kalau melewati jalan yang ada banyak duri, dia akan lebih berhati-hati agar tidak kecoblos ri gitu. Nah, itu. Nah, maka orang bertakwa itu orang yang selalu berhati-hati. Jadi lebih dari sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lebih hati-hati, lebih lembut, lebih waspada. Nah, harapan kita tentu saja dengan berpuasa kita diajari untuk
meninggalkan apa yang biasanya halal. Nah, jadi apa yang biasanya boleh pada saat puasa itu kita berani meninggalkan. Jadi biasanya kan makan boleh-boleh saja, ya apa kena mangan. Minum juga demikian, kumpul dengan istri itu halal. Nah, pada saat puasa kita bisa meninggalkannya. Nah, untuk yang halal saja, karena kita dilarang melakukan, kita bisa mentaati. Maka untuk yang tidak halal atau yang remang-remang, nah tentu kita lebih bisa menjauhi. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.